Ya, terima kasih Mbak pertanyaannya ya. Eh, Tadi pertanyaannya kan ingin menanyakan bagaimana pernyataan Mas Aiman ini masih berada dalam koridor demokrasi ya, koridor kebebasan menyatakan pendapat. Poin-poinnya apa gitu ya. Poin yang paling penting dari pernyataan Mas Aiman ini yang dijadikan dasar untuk mengajukan pengaduan itu adalah pernyataan berkenaan dengan oknum ya, oknum komandan meminta untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Nah ini yang dikutip yang oleh para pengadu itu ya, pelapor yang mengatakan pernyataan ini tidak ada bukti. Nah sebetulnya kalau kita lihat dalam konteks kebebasan menyatakan pendapat, pernyataan ini tidak mengandung unsur menghina seseorang atau menunjukkan sasaran pada satu institusi atau satu individu. Karena disebut di situ adalah oknum ya, oknum sehingga dia menjadi anonim gitu. Nah, dan juga kemudian tujuan dari pernyataan ini sebetulnya adalah mengingatkan tentang adanya kecenderungan untuk menggunakan aparat penegak hukum dalam kontestasi politik ini, sehingga ada tuduhan tidak netralitas. Nah, itu sebetulnya yang diingatkan. Dan kemudian ada pernyataan dari saudara Aiman juga yang mengatakan bahwa apa yang dia katakan ini kalau benar dia menyayangkan dan dia berharap ini tidak benar. Selain itu dia menyatakan dia percaya Kapolri itu akan bertindak netral dalam proses pesta demokrasi ini. Nah, dari keseluruhan unsur-unsur yang saya sebutkan tadi itu, maka sebetulnya apa yang dikatakan oleh saudara Aiman ini masih berada dalam koridor kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi itu. Karena dia tidak bersifat ada kabar bohong di dalamnya, kemudian ada menyerang seseorang, tapi justru berisi satu ajakan untuk mengoreksi dan kemudian juga respect kepada Kapolri untuk bertindak netral. Nah itu mengapa kami menyampaikan kesimpulan kami bahwa pernyataan itu masih berada dalam koridor kebebasan menyatakan pendapat. Nah yang kedua berkaitan dengan bukti. Bukti-bukti yang bisa disampaikan itu sebetulnya sudah disampaikan oleh saudara Aiman dan juga sudah beredar di publik juga, karena termuat di Harian Media Indonesia ada menyampaikan tentang soal isu netralitas. Jadi kemudian secara spesifik sebetulnya saudara Aiman juga memiliki bukti-bukti tentang itu. Tetapi kan itu tidak bisa disampaikan secara terbuka karena seperti saudara-saudara pahamilah sebagai jurnalis bahwa jurnalis ini kan juga punya tanggung jawab untuk menjamin keamanan narasumbernya. Nah, tidak menyebut narasumbernya ya, sebab ini bagian dari proses
pertanggungjawaban seorang jurnalis terhadap pemberi informasinya. Dan dalam undang-undang pers juga dijamin hak dari jurnalis untuk apa disebut sebagai dengan istilah hak ingkar ya. Jadi bisa menolak memberikan narasumbernya. Sebab kalau narasumber itu dibeberkan, sebagai jurnalis Anda pasti tidak akan mendapat kepercayaan kepada dari sumber-sumber Anda itu, kecuali yang memang sumber yang bersifat terbuka. Tapi sumber-sumber yang bersifat investigatif, karena kita tahu saudara Aiman ini kan reputasinya lebih dikenal sebagai jurnalis investigatif. Ya, banyak laporan-laporan dia tuh yang mengangkat sesuatu yang tertutup, kemudian dia angkat gitu dengan sumber-sumber yang terpercaya. Nah, ini semua sumber tentu akan bisa dipertanggungjawabkan pada saatnya nanti, bukan sekarang untuk disampaikan. Dan inilah sebetulnya ajakan dari saudara Aiman itu sebetulnya maksudnya kan untuk mengoreksi. Gitu. Silakan masing-masing institusi ini, tidak hanya kepolisian sebetulnya ya, tapi juga penyelenggara pemilu yang lain seperti KPU, Bawaslu, DKPP dan seterusnya, Gakumdu dan seterusnya, itu semua harus bekerja dalam konteks netralitas itu. Mungkin itu yang bisa.